Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel Mualaf Center Hagia Sophia. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan seorang pakar kristologi dan juga seorang budayawan, yakni Gus Meti. Setelah kemarin kita membahas mengenai sakralnya kedudukan seorang wanita dalam agama Yahudi, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang viral atau yang sedang ramai dibahas di jagat maya. Tema kali ini kita akan membahas tentang bahwasanya Yesus telah menikah dan memiliki seorang anak. Itu seperti apa, Gus? Kalau menurut penjelasan dari Gus Meti sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Season kemarin tentang sakralnya wanita kita sudah coba kupas dari tinjauan biblika, yaitu Perjanjian Lama, dan juga kita lihat dari sisi pandang antropologis budaya, bagaimana memang orang-orang Israel itu begitu ketat menghargai wanita. Antropologisnya begitu, jadi budaya mereka begitu ketat ya, sehingga mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Terus sekarang yang lagi rame di jagat maya ini kan tentang satu pihak Islam mengatakan Yesus itu menikah, sementara di pihak Kristen mengatakan Yesus tidak menikah, kan begitu. Terus cemana sih kedudukan ini sebenarnya, kan begitu. Sebetulnya tidak berhenti sampai di situ seharusnya. Sekarang sih kalau misalkan ternyata Yesus itu menikah, terus konsekuensinya apa? Terus kenapa memang kalau Yesus itu menikah? Terus kalau Yesus itu tidak menikah, kan kita perlu tahu ya, kenapa kekristenan ini ngotot gitu loh, ngotot mengatakan Yesus itu tidak menikah. Harusnya kan kita perlu tahu. Terus juga kita perlu tahu kenapa Islam kok ngotot juga mengatakan Yesus itu menikah. Nah, ini sebetulnya ada apanya? Cuman orang-orang kadang-kadang mereka menikmati sensasinya, tapi kehilangan atau tidak mengerti sebetulnya esensinya apa sih. Kalau Yesus menikah, kalau Yesus tidak menikah, itu nggak ngerti. Mereka hanya rame di sensasi saja. Ya, kalau di olahraga itu sensasi mengalahkan prestasi. mungkin gitu ya. Gini, sebagai orang Islam ya, seharusnya enggak perlu kaget kalau mendengar ada pakar antropologi seperti Barbara siapa yang dari Australia itu, hasil penelitiannya beberapa puluh tahun menyimpulkan bahwa Yesus itu, Kanjeng Nabi Isa itu menikah, bahkan poligami. Itu seharusnya orang Islam juga kita secara umum tuh enggak perlu kaget gitu. Kan begitu. Pertanyaannya kenapa orang Islam enggak perlu kaget? Ini juga menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan, ngapain sih orang Islam kok ngotot mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu menikah. Gitu. Itu karena itu secara tekstual di Al-Quran tertulis. Gitu loh. Sebutkan apa itu, Gus? Ya nanti dong, aku cerita dulu. Santai aja, santai. Aku nggak suka terlalu serius. Santai aja. Iya. Jadi gini, coba aku mau lihat Barbara ini profesor atau doktor ya? Sebentar. Aku lihat dulu. Referensinya aku lihat. Karena gini, banyak orang terkaget-kaget. Barbara Thiering ini profesor ternyata ya.
dia berpijak pada perjanjian baru dan gulungan laut mati. Profesor Dr. Barbara Thiering dari Universitas Sydney Australia setelah melakukan penelitian terhadap gulungan laut mati selama 20 tahun. Bayangkan. Jadi dia kalau riset itu nggak tanggung-tanggung, 20 tahun dia riset. Artinya kalau kita mau membantah Barbara ini ya kita harus membuat karya ilmiah seperti dia buat gitu loh. Nggak bisa, oh iku enggak. Paradigma ilmiah nggak bisa begitu. Ya, paradigma ilmiah harus dihadapi dengan sikap ilmiah. Dia nulis buku, kamu nulis buku. Dia riset, kamu riset. Kalau ada yang bilang, oh nggak iso, ya semua orang ngomong menikah atau nggak menikah, apa sulitnya. Tapi kan harus ada pijakan-pijakan akademisnya yang itu terpapar dalam pemikiran-pemikiran ilmiah gitu loh. Nah khususnya untuk teman-teman Islam atau kita yang Islam, kalau Barbara ini kan, Prof. Barbara ini kan ya abad-abad ini aja. Sedangkan kita kalau kita teliti gitu, biasanya kita gini loh, kita biasanya kalau ngaji itu ngumbernya pahala, itu apa repotnya. Jadi ngaji itu tidak diniati mencari ilmu. Jadi Al-Quran itu ilmu. Ya, Al-Quran itu ilmu. Untuk teman-teman yang ada di channel apa namanya ini? Ayasofya. Mungkin bisa mampir ke channelku ya, Subandi T Sukoco. Itu di sana dijelaskan tentang bahwa Al-Quran itu suatu ilmu gitu ya. Kok di sini kan nggak, supaya kalian tahu Al-Quran itu ilmu gitu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu orang Jawa bilang deres ya, itu bukan hanya sekedar cari pahala, tapi cari ilmu supaya kita tahu gitu loh ya. Yang repotnya kita kan ngaji cari pahala. Iya. Jangankan baca berapa ayat, satu huruf aja pahalanya sekian-sekian. Jadi dia sudah berdagang, berkalkulasi. Orang membaca Al-Quran cari ilmu. Kalau ilmunya kamu dapat, pahala pasti dapat. Kalau pahalanya yang kamu dulu kan kamu cari pahala, bodohmu nggak hilang-hilang. Gitu loh. Jadi paradigmanya dirubah mulai sekarang. Ngaji itu cari ilmu, nanti pahala kamu pasti dapat. Tapi kalau sudah pijakannya cari pahala, ilmunya kamu nggak dapat. Buktinya apa? Banyak teman-teman Islam yang kaget kalau Nabi Isa itu ternyata menikah. Lah wong Al-Quran ngomong menikah loh. Iya kan? Gitu loh. Jadi kita sih terima kasih dengan hasil penelitiannya Prof. Barbara ini, ternyata sejalan seirama dengan pernyataan Al-Quran bahwa Yesus itu menikah gitu. Dan itu menjadi polemik akhirnya antara Islam dan Kristen. Nanti yang konsekuensi logisnya akan kita bicarakan ya. Oke, sekarang aku kasih tahu dulu. Ini ayat ini pasaran kok. Artinya sudah banyak orang tahu lah. Cuman perlu dibenarkan juga bagaimana memahaminya ya. Gini dulu, aku sebelum ke sini aku menjelaskan ini. Dalam kaidah-kaidah bahasa Arabian ya. Bahasa Arabian, aku bilangnya Al-Quran itu bahasa Arabian karena Al-Quran ini mengatakan dirinya Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyun, Al-Quran Arabiyin. Itu beda dengan Al-Quran Aroban. Ya, harus dipahami di sini. Sekarang kita sering menemukan kata zaujatun. Ya, zaujatun itu kalau jamaknya zaujatun. Ya. Itu artinya apa? Istri. Ya. Kalau zaujatun istri, kalau zaujatun istri-istri. Istri-istri. Ya. Kemudian ada lagi zaujun. Ya. Kalau zaujun itu pasangan, kalau aswajun pasangan-pasangan. Nah, ini hati-hati. Terjemahan Al-Quran itu harus dipahami secara cermat seperti itu. Dan ini kadang-kadang orang hanya baca terjemahan tapi nggak membaca tekstual aslinya Arabiunya, ya. Sekarang apa bedanya pasangan dan istri, coba? Kalau pasangan belum tentu menikah. Kalau istri sudah pasti menikah. Gimana ya? Mungkin tanpa kata harus menikah,
memang tidak harus menikah. Misalkan aku dulu waktu kecil suka badminton tuh ya. Kalau double kan aku harus berpasangan. Itu kan pasangan kan? Jadi ini tidak harus ini karena pemikiran siapa? Rin itu sudah terjebak pada pemikiran kekeluargaan, menikah, rumah tangga. Enggak begitu. Makanya pahami Al-Qur'an itu dari teks-teks aslinya supaya kita tahu gitu ya. Jadi gini, misalkan aku main bulu tangkis ya, double, berarti kan aku harus punya pasangan. Kan memang nggak perlu menikah. Iya. Tapi kalau istri harus menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, istri pasti punya anak. Apa? Istri pasti patuh. Pasangan. Kan bingung kalau di sini. Pasangan belum tentu istri. Gitu loh. Seperti aku berpasangan dengan katakanlah Mas Ipung. Terus nanti lawannya siapa berpasangan dengan siapa gitu ya. Ini supaya kalian ngerti dulu. Karena begini ya. Banyaknya kritik-kritik dari teman-teman Kristen itu teman-teman Kristen juga nggak bisa disalahkan. Karena teman-teman Kristen berpijak pada terjemahan. Mereka tidak menguasai tekstual Al-Qur'an, ya kan? Sementara terjemahannya juga bermasalah tentang katanya surga itu berisi perawan-perawan ya, bidadari-bidadari. Karena terjebak pemahaman antara zaujatun dan zauzun. Gitu loh. Terjebak gitu loh, ya. Nah, begitu juga di ayat yang akan aku tunjukkan ya. Tentang gimana sebetulnya para nabi itu mempunyai istri. Itu begini. Kamu buka coba di Ar-Ra'd ya. Suratnya nomor 38. Ini sering kok dibaca ini. Sering dikupas, sering dikutip. Aku baca ya. Iya. Pertama lihat ayatnya. Ayat Arabiannya ya. Dia pakai aswajau. Ya. Aswajau ya. Oke. Aku baca ke artinya ya. Iya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Engkaunya siapa? Isa. Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad. Oh, rasul ya. Iya. Dan kami berikan kepada mereka itu artinya rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kami beri kepada mereka itu istri-istri ya. Terjemahannya banyak yang begitu. Tapi sekarang banyak yang sudah dibenahi. Karena aswajau itu bukan istri. Itu pasangan. Oke? Tetapi walaupun itu diterjemahkan pasangan, bagaimana kita bisa menentukan bahwa para kanjeng Nabi terdahulu itu menikah semua? Kita lihat ayat berikut, kalimat berikutnya. Dan keturunan. Ya. Berikutnya ini tidak begitu penting. Tidak ada hak bagi seorang rasul mengatakan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Itu oke lah, nanti kita belajar ya. Tapi penekanan kita keturunan. Jadi kita bisa menentukan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu menikah ya, karena dia sudah diikat oleh rasul-rasul terdahulu. Artinya ini universal. Ini tidak ada pengecualian ya. Yaitu punya keturunan. Nah, di sini juga nanti silahkan lihat di channel Subandi T. Sukoco, di channelku. Kau akan tahu apa bedanya anak dan keturunan. Gitu. Emang belum tentu keturunan itu anak. Bingung kan? Iya. Makanya apa ya? Budaya-budaya kita dalam memahami bahasa itu sangat minim gitu. Seperti tadi antara perawan dan gadis juga orang masih bingung. Sekarang antara anak dan keturunan itu apa bedanya? Tapi lihatlah di channel. Kalau aku harus jelaskan di sini nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi yang jelas dikatakan di sini bahwa rasul-rasul terdahulu artinya termasuk Kanjeng Nabi Isa itu diberi keturunan. Yang namanya dia punya keturunan berarti dia harus pasti menikah. Nah, ini berapa? 14 abad yang lalu. Profesor Barbara kan baru kemarin. Iya. Jadi kenapa kita harus terkaget-kaget kalau ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu
berkeluarga, bahkan poligami. Gitu. Artinya dia nggak paham benar apa yang dikatakan kitab sucinya. Itu yang jadi penyakit sekarang. Karena ngaji hanya sebatas cari pahala, dan pahala. Tapi gebleknya nggak bisa hilang kan. Gitu loh. Dan ini cara yang mengupas apa itu zaujatun, apa itu zaujun kan. Teksnya nggak ngomong beristri loh. Pasangan, karena dia pakai aswajau, bukan zaujatun. Bukan zaujatun juga. Bukan istri, bukan istri-istri. Pasangan dia pakai. Ngerti? Cuma kan orang kadang-kadang ambil teksnya, oh ini buktinya punya istri. Kan begitu. Tapi kalau dia diuber, kalau ada orang yang mengerti teks-teks original teks Al-Quran, mana beristri? Enggak kok, berpasangan. Bisa dia menjelaskan. Kan nggak bisa. Nah, salah satu untuk mengatakan bahwa ini membuktikan pada para nabi dahulu itu beristri, ya, itu dari adanya kata zuriat, ya, zuriat kalau di teks ini keturunan, artinya tidak mungkin seseorang punya keturunan tanpa punya istri. Kesimpulannya bahwa Kanjeng Nabi Isa itu beristri, karena di sini tidak ada perlakuan secara khusus, semua umum. Paham? Iya. Tapi kan nggak ada. Aku lihat di media sosial tuh nggak ada yang bahas bagaimana teks ini diposisikan secara benar. Karena nanti ketika di surat Al-Baqarah itu ya, Kanjeng Nabi Adam itu disuruh membangun surga, itu juga diterjemahkan istrimu. Padahal itu bukan zaujatun, itu aswajun, pasanganmu. Ya kan? Kalau kita sekarang kan ini Kanjeng Nabi Adam, ya, ini ibunda Hawa istrinya, terus di surga. Kok iso istrine? Orang yang jelas bicara pasangannya kok. Itu tidak berbicara dalam konteks pribadi, tapi bagaimana manusia sebagai makhluk Allah itu membangun sebuah antropologi, kita ini kan disebut makhluk budaya. Bagaimana membangun budaya atau bagaimana membangun peradaban dalam kehidupannya, di mana peradaban itu dibangun dalam nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Nah sekarang apa juluntungnya kok tibane ndok istrine, ndok Hawa? Orang ini nggak berbicara tentang hubungan suami istri kok. Ini berbicara antropologis budaya. Artinya apa? Kalau dia nabi, pasangannya siapa? Ayo. Nabi pasangannya siapa? Nabi pasangannya? Umat. Umat. Betul. Ya. Jadi gini loh. Kalau aku buka di Al-Qur'annya di Al-Baqarah itu terlalu panjang ya. Kita ngobrol lepas saja. Jadi gini nih. Hai Adam, bangunlah surga ini bersama pasanganmu, bersama partnermu, bersama pengikutmu. Ngerti? Membangun peradaban-peradaban di mana itu dibangun atas nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi disuruh membangun peradaban. Kok terjemahannya larinya ke istri? Begitu juga di surat Ar-Ra'd tadi. Itu nggak ada bicara tentang istri. Tapi kan diperjelas dengan adanya keturunan. Iya, artinya kita bisa mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu tanpa kecuali itu punya istri karena adanya diksi keturunan, juriat itu tadi. Iya. Kalau tidak ada diksi juriat, selesai sudah, argumentasinya mentah. Jadi jangan dipahami menurut terjemahan yang ada sekarang. Gini loh, aku ingin mengajak semua pembaca Al-Quran ya, entah apapun agama Anda itu terserahlah ya. Tapi bagaimana kita itu mendudukan Al-Quran sebagai sebuah ilmu, kita pahami secara benar. Kalau secara orang mau beriman mau enggak terhadap Al-Quran itu urusan masing-masing lah gitu. Tapi sebagai ilmu, kita wong Jawa nek ngarani apa ya? Digenahno gitu loh. Cara berpikirmu ku sing genah, digenahno sik pikirane gitu loh. Nah, sekarang kita harus bisa bedakan antara pasangan dan istri. Tuh. Sudah clear ya belum di surat Ar-Ra'd ya? Kalau sudah clear, aku masuk ke Alkitabnya. Oh ya, sudah clear. Oke ya. Jadi hati-hati.
Karena adanya pemikiran-pemikiran kotor seperti nanti di surga dapat bidadari yang perawan-perawan, itu juga kan ngawur. Kalau hanya ngurusin masalah perawan aja orang saduk swarga saja. Itu karena ini loh, mutahharatun tuh diterjemahkan beda. Mutahharatun itu tekstualnya itu bersih. Si penerjemah karena otaknya sudah kotor, jadi artinya kotor. Yang perawan. Itu. Padahal bukan itu, artinya kita nanti di surga itu punya pasangan-pasangan bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke teks yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu menikah ya. Nih, aku baca ini sebentar. Mulai Markus ya. Mulai Markus kita baca. Begini. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Maksudnya si Simon punya penyakit kusta gitu loh. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Coba ayat ini dipahami ya, didekonstruksikan gambarnya. Ada seorang perempuan bawa minyak yang mahal narwastu, tiba-tiba dicurahkan di atas kepala Yesus. Itu kira-kira ya. Yesus ini Yahudi loh, jangan lupa. Yesus ini awalnya Yahudi gitu. Dia hidup dalam antropologis budaya Yahudi. Artinya hukum-hukum Yahudi itu masih terjaga dengan ketat. Terus ada perempuan tiba-tiba mengasih minyak di atas kepalanya. Itu perempuan itu orang lain atau istrinya? Kan bisa dikenal. Orang lain atau istrinya? Masa orang lain cukup taruh minyak di kepala ini? Nggak boleh. Dalam Yahudi itu hubungan laki-laki dan perempuan itu benar-benar dijaga ketat. Jadi ayat ini mengatakan bahwa perempuan itu bukan orang lain bagi Yesus, yaitu istrinya. Ngerti yang aku maksud? Iya. Nggak mungkin. Sekarang kon nggak kenal aku. Nggak tahu nih ini tahu kon nggak ini? Kon itu engkau. Aku campur-campur sih ngomongnya kacau. Kamu nggak kenal aku. Masa tiba-tiba kamu bawa minyak terus taruh di atas kepalaku di apa ya, diolesin. Mungkin nggak? Enggak sih. Nggak mungkin. Jadi adanya kamu berani mengolesi kepalaku, itu berarti kamu punya hubungan khusus dengan aku. Tapi kalau Yesus gitu, mau tanya ya Gus. Kalau Yesus gitu masa nggak punya saudara gitu, saudara dekat, kerabat dekat? Maksudmu yang melakukan itu saudaranya? Iya. Ya, nanti kita lihat berikutnya siapa yang melakukan itu kan? Oke. Sekarang di Yohanes ya. Yohanes 12:3. Ini begini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak merebak di seluruh rumah itu. Hubungan istimewa Yesus dengan Maria Magdalena berabad-abad dibantah oleh gereja. Bahkan Maria Magdalena difitnah sebagai seorang perempuan pendosa. Tuh. Jadi kita tahu bahwa Maria itu bukan Maryam, ibunya Kanjeng Nabi Yesus. Jadi gini loh. Seperti di sinilah nama Tini itu kan banyak. Tini yang mana gitu. Di sana juga nama Maryam tuh banyak. Nah, yang ngasih minyak itu Maryam Magdalena. Bukan Maryam binti Imron kalau ada perspektif kita ya. Bukan, itu kan ibunya Kanjeng Nabi Isa, tapi namanya sama gitu ya. Nah, Magdalena itu Magdala. Magdala itu danau. Jadi Maryam ini berasal dari suatu daerah yang ada daerah Magdala, itu ada danau Magdala. Ada danaunya gitu. Maka disebut Maryam Magdalena. Itu biasa. Seperti gini ya. Saya Abdul Qadir itu ya. Orang bilang saya Abdul Qadir Jailani. Nah, itu artinya saya Abdul Qadir
yang dari Jailani. Jailani itu daerah di Irak sana. Cuma kan wong-wong jarang ngerti ini. Untuk membedakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Abdul Qadir yang dari Malangi misalnya. Gitu loh. Jadi supaya orang nggak ketukar. Biasanya budaya-budaya bangsa Arab terus bangsa Israel begitu. Kalau tidak disertakan asalnya, daerah asal disertakan bin. Kalau bin itu sampai 3 ke atas. Misalnya Koco, bin Ali, bin Zaki, bin Paijo gitu. Dia sampai 3 ke atas. Supaya tidak keliru dengan Koco yang lain. Karena di Jawa ini banyak Koco. Justru di Arab sana banyak Ali bin siapa? Itu sampai 3 ke atas. Jadi untuk membedakan seseorang dengan orang lain itu biasanya dengan menyertakan asalnya, daerah asal, atau menyertakan nasabnya. 2 itu pilihannya. Nah, Maria Magdalena itu menyertakan nama asalnya dari daerah Magdala. Gitu. Jadi yang mengurapi tadi itu Maria Magdalena. Gitu. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ke Injil Lukas 7:37. Bagaimana Maria Magdalena difitnah? Oh, ini sudah ada ya. Dia difitnah ya. Gitu. Ini 7:37 aku baca ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, ini dia difitnah, Maria Magdalena. Mosok Kanjeng Nabi Isa, Yesus kata golek bojo perempuan pendosa, wis ora mungkin, nggak mungkin. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Ya. Tuh, kita lihat ayat berikutnya yang 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Lihat, artinya bersentuhan nggak? Bersentuhan kan? Sekarang boleh nggak pergi sana ke Yahudi, ke Israel? Tanya, apakah di sana perempuan dan laki-laki boleh sembarangan bersentuhan? Nggak boleh kalau bukan istrinya. Paham? Ya. Jadi fakta-fakta ini sekarang yang jadi pertanyaan nanti pada poin terakhir kita ya. Kenapa sih kok ditutupi oleh pihak Kristen bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah? Iya, kenapa, Gus? Nanti dong aku selesaikan dulu. Ya. Jadi nggak boleh, dalam budaya mereka itu nggak boleh perempuan sama laki-laki itu sembarangan. Oke. Udah lah, aku kira cukup itu dulu ya dari Alkitabnya ya. Kalau dari Al-Quran aku kira 1 ayat itu sudah cukup. Sekarang apa sih konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh teman-teman Kristen kok ngotot bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak menikah? Kan begitu kan? Tidak menikah. Sedangkan Islam, kenapa Islam mengatakan ngotot Kanjeng Nabi Isa menikah? Ya karena pesan tekstual di surat Ar-Ra'd tadi ada kan? Menikah. Nah, sekarang kalian tahu nggak kenapa kok Kristen kok mesti menolak itu, kenapa coba? Jadi kalian kan rame di sensasinya tapi esensinya nggak tahu. Dulu. Coba kalau menurutmu kenapa? Kenapa gereja menutupi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak menikah? Dan itu berusaha diganjal meskipun penelitian itu bukan hanya antropologisnya, bukan hanya Barbara, Profesor Barbara ya. Banyak penelitian lain yang mengatakan memang menikah. Gitu loh. Tapi kan kekristenan tidak mau bergeser dari sebuah upaya untuk menutupi bahwa Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus yang mereka bilang begitu tidak menikah menurut mereka. Mungkin karena mereka menganggap bahwa kan mereka menuhankan Yesus. Iya, terus? Dan menganggap kalau misalnya menikah itu kan kayak membutuhkan suatu hawa nafsu. Jadi kayak Yesus itu yang mereka sembah itu tidak memiliki hawa nafsu yang seperti itu. Gitu ya? Iya. Aku kasih poin berapa? 10? 10 atau 5? 5. Tadi aku sudah hampir suka. Tadi aku sudah hampir suka. Aku mau kasih surprise, tak pikir kerangka berpikirmu benar gitu.
ternyata kerangka berpikirmu ya, tapi nggak apa-apa lah, aku kasih nilai 10 ya. Belum 100 ya. 10. Jadi gini aja. Aku juga udah capek ini. Supaya aku singkat aja gini. Kenapa dunia kekristenan itu selalu aku gerak-gerak gini karena apa, jenuh, apa orang Jawa bilang pegel kalau hanya gini terus. Kenapa gereja, kenapa dunia Kristenan selalu berupaya sedapat mungkin menutup sebuah kemungkinan atau pengakuan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu menikah? Ya. Karena kalau sampai itu diakui bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah, ada konsekuensi logis dalam teologis mereka, dalam ketuhanan mereka yang itu akan bermasalah. Semakin nampak bahwa doktrin kamu belum ngerti apa itu apoteosis. Apoteosis, deifikasi. Itu lihat nanti di channelku ada dijelaskan di sana. Yesus itu apoteosis atau deifikasi. Nanti penjelasannya di sana kamu lihat judulnya apoteosis atau deifikasi. Intinya begini, Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi yang ilahi itu hanya di dunia kekristenan. Paham di sini? Nah, sekarang kau bayangkan, karena Yesus ini diakui sebagai anak Allah. Nah, ini juga nanti masing-masing punya konsekuensi logis. Pemahaman mereka tentang anak Allah itu anak Allah yang seperti apa? Anak Allah secara hakiki, secara tekstual bahwa ini Allah punya anak namanya Yesus, atau secara metafora. Ini bermasalah juga. Iya kan? Bahkan pakar perjanjian baru mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita mengakui bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah secara hakiki, secara literal, secara tekstual, ya, itu sesuatu yang menjijikkan dulu. Cuman oke lah, masing-masing orang punya pendapat. Akan kita pahami apa anak Allah untuk Yesus itu? Apakah sebagai metafora atau sebagai tekstual? Itu konsekuensinya beda-beda. Aku jelaskan dulu secara metafora. Kalau secara metafora, ya, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena banyak orang yang bisa menjadi anak-anak Allah. Di Yohanes dikatakan bahwa bagi siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Artinya gelar anak Allah itu bisa jatuh kepada siapapun, tidak hanya milik Yesus ketika dia memenuhi syarat, tentunya gampangnya ngomong sebagai orang-orang soleh, orang-orang saleh. Nah, tapi kalau dipahami secara literal ya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah punya anak namanya Yesus, itu nanti bermasalah juga. Bermasalahnya nampak sekali gimana? Inilah sebuah kebohongan bahwa Yesus itu Allah, itu sebuah, kalau dipahami secara literal, Yesus itu anak Allah maka Yesus itu menjadi Allah, itu kan sebuah kebohongan yang hanya bisa ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Apa kebohongan berikutnya? Yesus tidak menikah. Itu kebohongan, karena faktanya Yesus menikah. Kenapa harus ditutupi dengan kebohongan Yesus tidak menikah? Lah kalau Yesus menikah, Yesus kan punya anak, punya cucu. Berarti Allah bertebaran kemana-mana dong. Benar-benar. Paham? Paham. Jadi ada Bapak Allah, anak Allah, cucu Allah, cicit Allah. Terus dari tahun 1 Masehi sampai sekarang ada berapa Allah? Ya memang itu bisa terjadi, tapi itu ada dalam dunia-dunia pagan. Bagi dunia-dunia pagan itu boleh. Makanya kalau kekristenan tetap mempertahankan doktrin bahwa Yesus itu adalah Allah, iya dia akan menjadi pagan gitu loh, menyembah berhala gitu loh. Nah, sekarang ya kita serahkanlah kepada teman-teman Kristen apakah dia akan mempertahankan bahwa Yesus itu Allah. Ya silahkan saja, masing-masing punya kebijakan. Tetapi kalau kita lihat, aku sudah panjang menceritakan konsekuensi logis kalau Yesus menikah, bahwa Yesus punya anak berarti anak Allah. Anaknya punya cucu berarti cucu Allah. Cucunya punya cicit berarti cicit. Akan berapa banyak Allah bertebaran di muka bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Putri atas pemaparannya. Kita akan kembali lagi di channel
Mualaf Center Hagia Sophia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.